Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mansari Voice bersama dengan saya, Sabrina Amalia Wibowo, dan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Slamet Arifin, SPDI. Nah, kita akan membahas mengenai bimbingan remaja usia sekolah. Sebelum itu, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sosilo Djoko Raharjo, MPD. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menaikkan ucapan syukur atas pemeliharaan, atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih di saat ini, kita dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka pesantren kilat di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Wonogiri. Adapun kegiatan pesantren Ramadan ini ada dua tema besar yang akan dibawakan oleh juga dua narasumber secara podcast. Yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Wisnu Adi Nugraha, yang beliau akan bercerita banyak tentang emotional quotient (EQ) dan Gen Z atau generasi Z yang menjadi bagian dari proses yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana mengelola emotional quotient yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah intelijensi atau kemampuan yang perlu dikembangkan oleh generasi-generasi Z, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri. Bagian yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Arifin, SPDI, adalah mengenai menjadi remaja yang sehat dan islami. Ini adalah sebuah proses penguatan secara kompetensi ibadah, supaya anak-anakku sekalian, baik di masa-masa bulan Ramadan ini, ataupun selanjutnya nanti dapat selalu menjaga keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ini penting? Karena bagian ini saat ini menjadi sebuah tren yang sangat-sangat sentral di Kementerian Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar, yaitu adanya 7 kebiasaan baik yang harus kita kembangkan. Mulai dari bangun pagi, tepat waktu, kemudian beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Tentu bagi anak-anakku muslim, maka tuntutan untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu itu menjadi bagian yang sangat krusial. Bagaimana menjadi generasi remaja Islam yang sehat itu juga menjadi tuntutan. Karena bagian ketiga dari kebiasaan yang dikembangkan adalah berolahraga. Bagaimana berolahraga menjaga kesehatan jasmani dan pasti dengan beribadah menjaga kesehatan rohani. Lalu poin yang keempat adalah bagaimana mengembangkan kehidupan yang sehat dengan asupan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Bergizi tentu tidak harus mahal, tetapi itu sehat untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana anak-anakku mengembangkan tentang gemar belajar di poin kelima, tentang kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu bagaimana anak-anakku mengembangkan kehidupan bermasyarakat, apalagi di masa-masa bulan Ramadan, ini tentu anak-anakku diharapkan dengan berbagai kemudahan, keleluasaan waktu, maka anak-anakku bisa menggunakannya untuk di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekitar tempat ibadah anak-anakku melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya di bagian yang ketujuh adalah bagaimana anak-anakku bisa beristirahat, tidur tepat waktu. 7 kebiasaan baik ini kita kembangkan anak-anakku sekalian untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran secara peningkatan karakter. Karakter dibangun melalui habituasi yang terus-menerus. Untuk itu, para peserta sekalian kiranya dapat menyimak apa yang menjadi paparan dari Pak Wisnu Adi Nugraha mengenai emotional quotient di kalangan Gen Z dan Ustadz Slamet Arifin, SPDI, mengenai menjadi remaja sehat dan islami.
Kami atas nama institusi SMA Negeri 1 Wonogiri mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pembina, anak-anakku panitia yang sudah mengupayakan kegiatan ini untuk kemudian nanti dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penugasan-penugasan berbentuk rangkuman, dan bagian-bagian itu menjadikan proses pembelajaran kita menjadi lengkap, baik pembelajaran dari sisi akademis maupun juga dari sisi spiritual. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi usaha-usaha kita, termasuk bagaimana kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini menjadi bermanfaat, mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Selamat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memimpin dan meridhoi setiap hal yang kita lakukan untuk mengembangkan emotional quotient, spiritual quotient, dan berbagai intelijensia yang kita kembangkan secara holistik. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Susilo Djoko Raharjo. Jadi kita di sini akan langsung saja masuk ke pembicaraan bersama narasumber kita. Nah, Bapak, apa cara untuk membimbing remaja Muslim menjadi remaja yang sehat dan Islami, Pak? Ya, jadi kebetulan kami kan di Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Di Kementerian Agama itu ada sebuah program namanya bimbingan remaja usia sekolah. Di bimbingan remaja usia sekolah itu diperuntukkan bagi adik-adik yang saat ini ada di bangku SMP, SMA, SMK, intinya di usia remaja, jadi masih berada di bangku sekolah. Nah, program bimbingan remaja usia sekolah atau yang biasanya disebut BRUS gitu ya, itu mengajak para remaja yang duduk di bangku SMP, SMA, SMK itu untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi sebagai remaja Muslim sangat penting bagi para remaja untuk mengenali potensi dirinya, dimulai dari hobinya apa, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Yang sudah-sudah itu kalau disuruh untuk memeriksa dirinya sendiri itu kesulitan, apalagi kalau sudah sampai pada kelebihan dirinya sendiri. Nah, karena itu biasanya tanya sama teman, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Maka sangat penting bagi kaum remaja untuk memahami potensi dirinya sendiri, mulai dari kekurangannya, kemudian kelebihannya. Setelah itu tentunya kelebihan dan kekurangan ini bisa menjadi sebuah kekuatan, karena ada juga yang menyampaikan bahwa jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihan. Misalnya ketika kita kurang pandai tetapi kita punya keterampilan, maka di situ biasanya para remaja akan lebih memaksimalkan keterampilannya itu untuk menutupi kekurangannya dalam berpikir atau pandainya kurang. Tapi ada juga remaja itu yang acuh tak acuh, yang penting hidup aja, yang penting ngalir aja. Jadi akan lebih baik kalau remaja itu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi dirinya. Nah, inilah yang kemudian membuat Kementerian Agama itu melaunching sebuah program bimbingan remaja usia sekolah, diawali dengan mengenali potensi dirinya. Nah, untuk remaja yang acuh tak acuh itu bagaimana, Pak, kira-kira cara menanganinya itu? Ya, kalau remaja yang acuh tak acuh itu, kalau di bahasa Jawa itu ada yang namanya ada seperti kata-kata mutiara itu, nek watuk kuwi kena diobati, tapi nek watak kuwi ginawa mati. Artinya ketika remaja itu sudah membawa watak yang keras, watak yang acuh, itu memang sulit untuk merubahnya. Butuh effort untuk merubah watak tersebut. Dan biasanya merubah watak itu sangatlah sulit keberhasilannya itu. Jadi
selama ini yang kita lakukan ya hanya pendekatan dengan dunia mereka, kemudian berbicara dari hati ke hati, berusaha untuk memberikan masukan-masukan. Dan itu tadi memang agak sulit. Terus untuk proses yang selanjutnya itu apa aja, Pak? Setelah mengenali diri, kemudian kita ajak para remaja Muslim itu untuk menggantungkan cita-cita, membuat sebuah cita-cita yang tentunya berdasarkan potensi yang ia miliki, baik kekurangan maupun kelebihan. Kita namakan dengan membuat jembatan harapan. Di situ membuat cita-cita 5 atau 10 tahun yang akan datang dari usia sekarang, misalnya Dek Sabrina sekarang usianya berapa? 16. 16. Nah, 5 atau 10 tahun yang akan datang, cita-cita Dek Sabrina itu mau jadi apa? Misalnya jadi mahasiswa jurusan apa, atau mungkin malah sudah bekerja, atau malah sudah berpikiran mau menikah gitu ya. Jadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang, para remaja itu mau jadi apa? Nah, setelah itu, nah ini seperti ilustrasi seperti ini. Misalnya saya mau mengambil HP di sebuah meja itu yang jaraknya agak jauh. Apakah HP itu bisa saya ambil tanpa saya berjalan menuju ke HP itu? Kan nggak mungkin. Nah, makanya saya harus merencanakan untuk bisa sampai ke HP itu, apa yang harus saya lakukan. Nah, itulah jembatan harapan. Di jembatan harapan itu mematok sebuah cita-cita dalam jangka waktu tertentu, kemudian berjalan menuju ke arah cita-cita itu dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Karena setinggi apapun cita-cita itu, kalau kita tidak mendekatinya, ya tidak akan tercapai. Mungkin ada yang mencapai cita-cita itu tanpa berusaha, tapi itu keajaiban mungkin ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang sukses menggapai cita-citanya itu disertai dengan perjuangan-perjuangan dan pengorbanan. Nah, sama seperti yang ilustrasi tadi, kalau ingin mengambil HP di meja tertentu atau di tempat tertentu, mestinya kita harus berjalan menuju ke arah itu. Nah, di dalam mencapai cita-cita itu, atau ya ilustrasi tadi, di dalam usaha untuk mengambil HP itu, di tengah jalan pasti ada kendala ya, ada yang menghalangi. Contohnya misalnya saya mau berjalan menuju ke HP itu, kok tiba-tiba di depan saya ada ular kobra gitu yang siap mematok. Itu apa yang harus saya lakukan? Nah, itulah kemudian saya harus punya keterampilan untuk memutuskan, untuk memilih apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan cita-cita saya itu biar saya sampai menuju ke HP itu. Mestinya kan ada pilihan-pilihan. Bisa saya membunuh ular itu kalau saya berani, dan bisa juga saya mencari jalan yang lain yang lebih aman. Bisa saya mengusir ular itu, atau malah ya udahlah nggak usah ambil HP itu aja, jadi saya balik kanan. Nah, itu sebuah pilihan. Nah, disitulah remaja harus menentukan pilihan ketika terjadi sesuatu yang bisa menghalangi perjalanannya menuju cita-cita itu. Tentunya harus punya pilihan-pilihan yang lain, yang itu nanti akan menimbulkan rencana lain juga. Nah, untuk melewati tantangan-tantangan tersebut, pasti remaja kan butuh jiwa yang tangguh ya, Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana cara menumbuhkan jiwa yang tangguh pada diri remaja-remaja tersebut? Nah, itulah jiwa yang tangguh itu ya harus terlatih. Baik terlatih oleh keadaan secara langsung, ataupun bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di circle-nya atau di lingkungannya. Kalau circle-nya itu memang membuat dia sebagai remaja yang tangguh, tentunya dia juga akan terlatih dan dia akan bisa melewati tantangan itu. Tapi kalau circle-nya itu teman-teman yang wis lah nek iki ora iso yo ganti jalan lain, pasti dia akan mengikuti. Yang paling penting adalah dia punya prinsip yang kuat dulu. Jadi remaja yang tangguh itu diawali dengan prinsip yang kuat, dan prinsip itu biasanya terbentuk dari keluarga yang memberikan bimbingan selalu, dari bapak ibu, kemudian dari lingkungan keluarganya itu pasti akan setiap hari, setiap saat memberikan nasihat kepadanya. Dan bagi remaja yang mendengarkan nasihat orang tua,
mestinya ya akan terus tertanam. Tapi kalau remaja yang cuek gitu ya, dikandani yo luweh, ora dikandani yo luweh, itu ya mungkin ya dia akan cenderung untuk mudah patah ketika ada kondisi yang dia tidak inginkan. Berarti lingkungan pertemanan dan keluarga Ya, itu sangat circle, mempengaruhi iya. ya Pak. Lalu selanjutnya apa? Kemudian setelah jembatan harapan itu, maka remaja itu diajak untuk melatih atau mengendalikan emosinya, mengendalikan emosi diri. Mungkin Dik Sabrina yang alami sendiri ketika usia 15, 16, bahkan sampai nanti usia 20 tahun mungkin, itu emosi itu labil. Ya adalah remaja itu yang punya emosi yang sudah stabil, tapi itu hanya sebagian kecil. Dan bagi yang terlatih mungkin bisa mengendalikan emosi. Tapi kalau remaja pada umumnya itu emosinya pasti labil. Karena itu Kementerian Agama kan mengkampanyekan jangan nikah di usia dini. Itu salah satu diantaranya alasannya adalah emosinya masih labil. Seperti orang yang disukai boncengan sama cewek lain atau cowok lain aja sudah, nanti yang diamuk yang di rumah ya. Di emosi yang labil itu menjadi ciri khas dari masa-masa remaja. Itulah yang nanti akan kita coba untuk melatih para remaja mengendalikan emosi itu. Kira-kira latihannya itu bagaimana Pak? Ya, kalau di Bruce sendiri itu kan harusnya selama 2 hari ya, selama 2 hari. Dan ketika melatih emosi itu mulai dari ekspresi saja dulu, dari melatih ekspresi mereka dari sedih kemudian menjadi gembira, menjadi itu hanya mengenalkan saja. Kemudian kita ajak para remaja yang mengikuti Bruce itu untuk memecahkan sebuah permasalahan bersama teman-temannya, bahkan bermain peran. Jadi ada yang menjadi peran antagonis, kemudian ada yang menjadi solusi dan sebagainya. Itu dilatih dengan praktek kalau di Bruce itu. Karena ya kalau ekspresi itu mencerminkan emosi banget ya. Betul. Lalu tindakan selanjutnya apa Pak setelah mengendalikan emosi? Ya, setelah mengendalikan emosi itu tentunya ada tahapan untuk bagaimana caranya remaja itu pintar atau mampu untuk menentukan pilihan ketika dia menghadapi situasi dalam hidup. Contohnya begini, ada remaja itu yang memilih untuk tidak berpikir tentang asmara di dunia remaja itu ada. Tapi kemudian ada remaja itu yang memilih kalau dia itu tidak punya teman spesial, maka dia tidak akan semangat dalam belajar dan sebagainya. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Kita tidak bisa memaksa remaja itu tidak boleh punya teman spesial, dan kita juga tidak bisa memaksakan remaja itu harus punya teman spesial untuk memberi semangat dan sebagainya. Itu pilihan. Kemudian ketika pilihannya pada punya teman spesial, di situ akan muncul pilihan lagi. Apakah ya tanda kutip pacaran itu ya, teman spesial tadi. Apakah pacaran itu pacaran yang bagaimana? Yang sehat atau yang tidak sehat? Nah, itu pilihan lagi. Dan pilihan itu yang akan menentukan jalannya proses kehidupan remaja itu, apakah bisa sampai pada cita-citanya yang tadi atau tidak. Karena itu sebagai sebuah hambatan. Nah, pacaran yang menurut Bapak sehat itu kira-kira yang bagaimana Pak? Tidak ada pacaran sehat itu ya. Kalau dalam agama Islam memang tidak ada pacaran Islami, pacaran sehat. Kadang-kadang ada yang punya joke gitu, saya kan pacaran Islami, apa buktinya? Saya pacarannya di masjid gitu. Jadi saya pacarannya berangkat tarweh sama pulang tarweh, itu kan Islami. Ya enggak lah. Jadi
memang berteman itu di dalam agama Islam diperbolehkan. Tapi antara laki-laki dan perempuan atau yang lawan jenis itu memang dibatasi. Kalau hanya sekedar ya, berbincang, kemudian itu satu kelompok, itu mungkin masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah menjurus pada pacaran itu tadi, itu memang dalam agama Islam dihindari atau dilarang. Kenapa? Karena memang madorotnya atau ketidakmanfaatannya lebih besar. Mendekati zina saja sudah dilarang karena itu mendekati perbuatan syaitan, apalagi sampai berzina. Dan pacaran itu sebagai pintu terbukanya perbuatan zina. Kita memang berusaha agar remaja mempunyai perspektif, mempunyai pandangan bahwa tidak selamanya remaja yang tidak pacaran itu tidak gaul. Kan ada yang berpendapat bahwa remaja yang gaul itu yang punya teman spesial, yang pacaran, yang kalau malam minggu ngapel dan sebagainya. Padahal tidaklah. Di remaja yang gaul, remaja yang baik, remaja yang umum bature itu tidak selamanya harus seperti itu. Nah, untuk menciptakan pertemanan yang sehat itu kira-kira bagaimana? Ya. Karena kan banyak ya ini kayak pertemanan yang toksik, saling bukan mendukung tapi malah saingan Bisa, gitu. Ya, pertama kuatkan prinsip diri sendiri dulu. Jadi punya prinsip kuat dalam hidup. Sehingga nanti ketika punya circle pertemanan, punya teman-teman, itu dia tidak akan mudah terpengaruh. Kalau saya, pengalaman pribadi saya dulu memang SMA Negeri 1 itu idola gitu ya. Dulu dari Parangbuwito itu kalau melihat ada anak yang bisa sekolah SMA 1 itu sudah kelihatannya sudah wow gitu ya. Kemudian pada waktu SMA saya mencoba masuk karena dulu ada NEM itu, nilai EPTA murni itu, saya bisanya menjangkau di SMA 2. Itu pun saya di urutan nilai terbawah, hampir terpental gitu. Jadi kalau ke SMA 1 sudah nggak ada harapan lah gitu. Tapi kalau di SMA 2 masih bisa bersaing nilainya, dan alhamdulillah di masa-masa terakhir PPDB itu saya bisa masuk di SMA 2. Nah, di SMA 2 pada waktu itu saya ngekos dan lingkungan saya itu tidak seperti yang diharapkan orang tua saya. Kebetulan alhamdulillah orang tua saya religius, kemudian mencoba membuat anaknya itu selalu melaksanakan ibadah gitu ya. Nah, ketika berada di kos-kosan, saya berada di tadi yang disampaikan Dek Sabrina, di lingkungan yang banyak toksik. Ya, waktu itu kita mengenal ada pil koplo, nipam, ya seperti itu. Dan ketika saya di kos, karena saya sudah punya prinsip kuat, sudah terlatih di rumah, itu alhamdulillah bisa membentengi diri. Walaupun pada waktu itu saya kosnya itu di rumah tersendiri sama teman yang juga waktu itu ya saya frustasi. Pertama, kuatkan prinsip dulu. Harus punya prinsip yang kuat, dan itu bisa terbentuk dari keluarga dan lingkungan di rumah. Kemudian yang berikutnya itu memilih dan memilah teman. Teman mana yang harus dekat, teman mana yang harus sekedar say hello gitu ya. Terus teman mana yang berusaha untuk jaga jarak. Jaga jarak dalam artian bukan dibenci, tapi tidak terlalu dekat. Itu mungkin trik-triknya. Yang penting kuatkan dulu prinsip dalam diri kita sendiri untuk tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Nah, itu kan tadi Bapak bilang peran keluarga pasti sangat penting ya Pak. Mungkin kalau misalkan kita sebagai teman, kita mau mengingatkan teman lain yang keluarganya itu kurang baik, itu kira-kira caranya bagaimana? Ya, kalau itu dari hati ke hati ya. Kemudian misalnya kita sebagai
Ini kita berperan sebagai apa? Sebagai yang mau mencoba merubah temannya itu. Iya. Yaitu harus memiliki apa ya, kemampuan untuk saling memahami. Ya kita pahami aja dulu kondisi teman kita, kemudian setelah itu coba untuk membuka diri untuk menerima ya curahan hati, kemudian kita sarankan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Kemudian kita mencoba mendengar, kemudian memberikan masukan-masukan, memberikan solusi semampu kita. Yang jelas kita tidak boleh memaksakan kamu harus mengikuti saran saya, enggak, tapi hanya mencoba untuk memberikan saran saja. Nek menurut aku gini. Dan menyalahkan apabila memang teman kita salah dengan bahasa yang baik, tidak menyinggung, itu sangat penting. Jangan sampai ketika ketika teman kita itu melakukan kesalahan, biar disebut kita itu bestie, kita mendukung. Jangan. Ya kalau memang salah ditegur, kalau benar dimotivasi, didukung. Itu. Apa Bapak pernah ada pengalaman buat merubah teman yang seperti itu? Kalau dulu waktu remaja ya, sekarang sudah tidak lagi remaja. Dulu waktu remaja ya ada pengalaman itu. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi lingkungan kos saya itu dulu tempatnya teman-teman saya nongkrong, dan teman-teman tanda kutip itu yang tadi ngedrugs gitu. Ada Pilkopo, ada miras kemudian. Nah, cara saya mendekati mereka, saya tidak kemudian melarang, gitu. Tidak melarang kemudian menyampaikan seperti nasihat itu, enggak. Ya kita diamkan dulu, kita ikuti dulu. Setelah itu kita perhatikan mereka itu sukanya ngapa. Kalau nggak pas mabuk gitu, kalau nggak pas ngedrug gitu, sukanya ngapain. Nah itu yang kemudian kita masuk. Kalau kita mampu membuat dia itu nyaman, mereka nyaman, itu nanti mereka akan terbuka apa yang menyebabkan dia itu pilih jalan itu. Dan alhamdulillah ada satu teman itu yang ternyata dia itu kecewa sama orang tuanya. Nah orang tuanya itu menikah lagi, kemudian dia tidak ingin sebenarnya orang tuanya menikah, tapi orang tuanya menikah itu ditumpahkan dalam cara yang salah, ya ngedrugs gitu ya. Pada waktu itu cuma saya ingatkan saja, kalau pilihan kamu ngedrugs untuk membuat masalah pilihan orang tua kamu menikah itu bukan solusi. Dan alhamdulillah itu bisanya berubah itu justru ketika sudah lulus. Tapi bukan karena advice dari saya ya, bukan dari nasihat saya, mungkin hanya sebagian saja. Yang jelas dia bahasa Jawanya ketanggur dengan kebiasaan dia ngedrugs. Dia diajak ngedrugs sama teman-temannya di sebuah wilayah di Solo, sampai dia tepar, terus miliknya yang berharga itu dilucuti, ditinggal di tempat itu, cuma ditinggali uang 5.000 untuk pulang saja. Nah setelah itu alhamdulillah dia sadar, kemudian dia sekarang ini dia sudah bekerja dan menjadi seorang yang religius. Padahal kalau dulu luar biasa, dulu anaknya bengal sekali, terus dia punya watak yang sangat keras. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Mungkin karena pengalaman hidupnya juga. Iya. Nah, apakah yang mengelola emosi tadi itu sudah terakhir? Belum. Jadi yang proses bimbingan remaja usia sekolah yang terakhir itu gini. Jadi remaja itu secara umum permasalahannya adalah karena dia mengalami masa di mana dia itu pengen berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya, tapi dia tidak bisa. Itu kalau kita sebut sebagai racun komunikasi.
Salah satu diantaranya adalah ego pribadinya. Dia pengen curhat tapi malu, dia pengen menyampaikan pendapatnya tapi dia tidak mau ditentang. Jadi, dia pengen pendapatnya itu harus selalu benar. Nah, itu racun komunikasi. Begitu juga orang lain mau masuk ke dalam dirinya itu juga dia tidak bisa karena memang sudah tertutup oleh wataknya tadi. Nah, itulah kemudian kalau di dalam BRUS itu kita coba untuk mempraktekkan ketika ego itu dipelihara gitu, itu yang terjadi apa? Pasti yang terjadi adalah bertentangan. Dan itu membutuhkan penawar. Penawar itu membuka diri, kemudian tidak menganggap dirinya selalu benar, terus berusaha untuk memilah masukan dari teman atau masukan dari orang lain, kemudian mencoba untuk mengikutinya meskipun tidak serta-merta untuk melaksanakan nasihat itu, tapi kemudian kalau itu dia merasa dia bisa melakukannya, dilakukan. Itu tahapan terakhirnya. Jadi kita mengenalkan ada racun komunikasi dan ada solusinya atau ada penawarnya, sehingga kita berharap bahwa remaja-remaja itu tidak memilih cara yang salah untuk menyelesaikan masalahnya. Sabrina mungkin tahu di media sosial banyak sekali ada berita atau ada berita-berita yang negatif. Ada remaja itu yang memilih mengakhiri hidupnya hanya untuk apa ya? Hanya untuk biar tidak bermasalah. Padahal itu bukan sebuah solusi untuk masalah hidup. Kalau yang terbaik itu adalah ya mengenal agama, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengambil solusi yang berdasarkan keagamaan. Oh iya, lah program bimbingan remaja usia sekolah ini biasanya diterapkan oleh Kemenak ya? Ya. Dengan cara apa kira-kira? Jadi Kemenak itu menggandeng sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA SMK. Sebelumnya gini. Jadi Kemenak itu memiliki tujuannya itu adalah untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi bagaimana caranya agar remaja itu tidak berpikir diendang menikah gitu ya. Nah, salah satu diantaranya itu ada BRUS, ada BRUN, di bimbingan remaja usia sekolah, ada bimbingan remaja usia nikah. Kalau BRUS itu SMP, SMA, SMK, kemudian kalau BRUN itu biasanya di perguruan tinggi atau di yang sudah lulus dari sekolah menengah lanjutan atas itu. Nah, di BRUS itu kita menawarkan kepada sekolah dengan dengan rincian kegiatan. Kalau kita sih sebenarnya idealnya selama 2 hari, setengah hari di hari pertama, kemudian setengah hari di hari kedua. Kemudian untuk yang ikut pesertanya itu idealnya adalah 40 sampai 70 siswa. Kemudian kita harus melahap 2 modul, yaitu modul pengenalan diri tadi, mengenali diri. Kemudian modul yang kedua itu tentang mengelola emosi. Terus ada juga yang di modul 1 itu yang mengajak remaja itu mencari contoh bagaimana menjadi remaja yang baik, itu adalah kembali kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran itu kan ada contoh-contoh masa remaja dari nabi-nabi kita. Seperti itu. Jadi nanti kalau mau dilanjutkan untuk bimbingan remaja usia sekolah di SMA Negeri 1, nanti bisa di Kemenak untuk minta fasilitatornya, bukan tutor tapi fasilitatornya, untuk mengajak adik-adik
untuk diajak bimbingan remaja sejak sekolah. Iya, betul. Ya itu intinya ya tujuan dari program ini. Tapi nanti kalau di pelaksanaannya guru sendiri, itu yang aktif siswanya, bukan saya. Jadi tidak seperti penataran, tapi malah justru siswanya itu nanti yang akan praktek terus. Jadi bagaimana praktek mengelola emosi, bagaimana cara mengenali diri, itu semuanya dipraktekkan. Terima kasih Bapak Selamat Ya, Arifin ya, tentang penjelasan sama. mengenai bimbingan remaja usia sekolah. Ya, Dan itu tadi pembicaraan kita mengenai bimbingan remaja usia sekolah. Saya Pak. oh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.